Terkait telah viralnya pemberitaan permasalahan banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan pengusaha internet provider Wi-Fi Linknet di Dusun Talaga Desa Jati, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, yang mengakibatkan kerugian terhadap warga setempat yang dilalui oleh kabel Wi-Fi tersebut karena pemasangan kabelnya asal-asalan dan semerawut. Faktanya banyak kabel Wi-Fi Linknet ini yang terurai di beberapa titik di pinggiran jalan, bahkan terurai hingga menghalangi pintu gerbang rumah warga dan toko milik warga. Lebih membahayanya lagi, kabel-kabel Wi-Fi yang terurai tersebut kerap mengakibatkan kecelakaan. Selain persoalan kabelnya, kegiatan pemasangan tiang beserta kabelnya juga diduga ilegal, karena tidak ada izin lingkungan. Bahkan dalam hal memasang tiang di atas lahan, milik warga tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan di Dusun Susukan Hilir, masih wilayah Desa Jati. Menyikapi persoalan ini, saat diwawancarai Perak TV pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2024, sejumlah warga Susukan Hilir pemilik lahan yang lahannya ditanami tiang Wi-Fi Linknet ini menegaskan diawali oleh warga bernama Agung, bahwa perusahaan Linknet tersebut tidak meminta izin dulu kepadanya saat menggali lubang di tanah miliknya untuk memasang tiang Wi-Fi tersebut, melainkan hanya meminta izin kepada ketua RT dan RW saja. Agung menegaskan kembali, seharusnya perusahaan itu meminta izin kepada pemilik tanah. Jangan semena-mena memasang tiang di tanah milik orang lain. Bahkan tiang Wi-Fi tersebut sempat dipasang. Namun saya larang dan para pekerja pun saya tegur, mereka diam saja. Nah ini untuk lahan Kang Agung sendiri, ada nggak mereka meminta izin ketika pas mau penggalian atau pemasangan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Terus mereka izin ke siapa Kang Agung? Bilangnya sih izin ke RT RW setempat, bukan ke pemilik tanah atau lahan. Pemilik tanah. Iya. Sementara ke Kang Agung sendiri nggak ada ya? Tidak ada. Nah, terus pendapat Kang Agung dengan hal semacam itu, tadi kan nggak ada izin nih sama pemilik lahan, harusnya kan izinnya ke Kang Agung. Nah pendapatnya gimana? Ya pendapat saya harusnya pihak perusahaan itu izin ke pemilik lahan mau membangun tiang tersebut. Itu tanah kan ada pemiliknya. Jadi jangan semena-mena memasang tiang itu. Sempat dipasang ya? Sempat mau dipasang, cuma dicabut lagi karena saya langsung ngomong ke pekerjanya. Terus gimana itu katanya? Udah nggak ada tanggapan lagi. Begitu sama Kang Agung suruh dicabut? Iya, Karena saya tutup itu lubangnya. Ini di depan Kang Agung ada berapa pemilik lahan tuh? Depan saya ada Dua pemilik lahan. Iya. Sama juga nggak dimintain izin? Sama. Hal serupa pun disampaikan dua orang sama-sama yang lahannya diserobot pengusaha Wi-Fi tersebut, bernama Ijal dan Jajang. Jangankan kompensasi, minta izin pun tidak ada. Tidak pernah ada yang meminta izin baik dari perusahaan ataupun perwakilannya. Harusnya kan sebelum menggali itu meminta izin dulu, karena itu tanah ada pemiliknya, bukan tanah pemerintah, bukan tanah bengkok, kami kan bayar pajak setiap tahunnya, tegasnya melalui Perak TV. Dari ketiga pemilik lahan nampak ada 5 lubang, 2 lubang di lahan Ijal, 1 lubang di lahan Agung, dan 2 lubang di lahan Jajang. Ya, Akang kan sebagai pemilik lahan ya? Iya, Pak. Nah, terkait masalah pemasangan tiang WiFi tersebut, ini tanggapannya seperti apa Kang? Masalah yang WiFi ya Pak, Iya. jangan-jangan kompensasi, izin dari awal pun nggak ada Pak. Oh belum ada? Belum ada, jangankan kompensasi, izin dari awal pemasangan juga nggak ada. Artinya kan tanah Bapak sudah digali-gali seperti itu ya? Iya, itu kan tanah pribadi, bayar pajak tiap tahun gitu, bukan tanah pemerintah, bukan tanah bengkok. Oh gitu ya Pak ya. Sempat ada nggak perwakilan dari perusahaan yang datang? Tidak ada Pak. Tidak ada. Jadi pengusaha tersebut tiba-tiba dengan seenaknya main gali-gali, pasang-pasang, Main ukur, main pasang, dan nggak pernah izin sama sekali. nggak pernah permisi gitu ya? Oh jadi nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali izin dari awal. Tambahan mungkin Kang Agung? Ya saya sih sebetulnya tidak setuju dengan pemasangan tiang tersebut. Keberatan ya? Keberatan ya? Oh iya. Boro-boro kompensasi? Iya. Izin pun Tidak ada. nggak ada. Perwakilan dari perusahaan minta izin? Tidak ada.
Tidak ada. Jadi tiba-tiba pasang gali aja. Pasang gali. Ada berapa ini dari tanah Akang berapa lubang yang digali-gali? Dari tanah saya ada 2 lubang, Pak. 2 lubang. Kalau Kang Agung? 1 lubang. Kalau yang ini di sini persis depan ini? Tanah Jajang. Oh, masih bukan tanah berdua saja? Ada lagi. Sampai ke sana ya muter ya? Iya. Kayaknya ke sana juga pun diduga nggak pernah izin ya sama pemilik lahan. Sementara itu, Wahyu yang juga merupakan korban pemasangan kabel Wi-Fi LinkNet yang semerawut di depan pintu gerbang toko bangunan miliknya hingga menghambat aktivitas usahanya itu. Meminta kepada pemerintahan setempat hingga Kabupaten khususnya Satpol PP untuk segera menindaklanjuti atas permasalahan Wi-Fi LinkNet ini. Jangan sampai ada warga yang dirugikan lagi yang merasa tidak nyaman, apalagi sampai memakan korban. Wahyu berharap kepada pihak perusahaan untuk segera membereskannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana seperti diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Di pasal 15 ayat 2 bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintahan, Satpol PP ataupun bentuk tanggung jawab penyelesaian dari perusahaan atas warga yang merasa sudah terganggu kenyamanannya serta merasa dirugikan. Kang Wahyu ya? Ya. Itu dari pemberitaan sebelumnya, Bapak kan juga termasuk korban atau pihak yang dirugikan. Sementara sekarang muncul lagi pemberitaan dengan provider yang sama, yang disusukan hilir. Lantas bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya sebetulnya kan gini ya Kang, di dalam aturan itu kan tertuang ya, jelas lah bagaimana perusahaan tersebut gitu ya mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh warga itu. Nah, memang dari pemberitaan sebelumnya ada kabel yang melintas persis di depan saya, bahkan itu di sambungan pemberitaan yang kedua itu menurut keterangan Kadus radius panjangnya kabel yang terurai tersebut itu hampir 700 meter kan, bahkan itu sudah dibiarkan selama kurang lebih 6 bulan lah. Nah selain itu saya memang kalau rumah di dusun Susukan Hilir Kang, nah tapi saya punya usaha kecil-kecilan di jalan gitu, persis sama, bahkan dari tetangga saya pun gitu, termasuk di depan rumah saya pun mereka itu tidak pernah memintai izin terhadap pemilik lahan gitu. Mentang-mentang apa ya, itu kan bukan tanah negara Kang, itu tanah warga dan mereka benar, mereka bayar pajak setiap tahunnya. Jadi izin itu kalau menurut saya orang awam, izin itu bukan sama RT atau RW ataupun Kadus. Selain izin kewilayahan, itu harus izin juga sama pemilik lahan gitu. Artinya apa? Mereka tidak merasa dirugikan. Setidaknya begini Kang, saya kasih contoh ya. Ibaratnya kita mau berkunjung ke rumah orang, minimal kan kita permisi dulu, kayak assalamualaikum dulu, kayak jangan main gali-gali, main pasang-pasang aja. Ini kan banyak di gang saya, betul tadi yang disampaikan Mas Agung itu sama Mas Rijal itu betul. Mereka tidak pernah diminta izin, tiba-tiba mereka gali kemudian pasang tiang wifi. Setelah dikomplain baru datang tuh yang namanya dibilang CH itu gitu. Harusnya kan izin dari awal kan, bukan begitu caranya. Tolonglah sama pemerintahan, khususnya pemerintahan ya tadi wilayah setempat tadi, desa, kecamatan atau Satpol PP ya selaku penegak perda tersebut gitu ya, harusnya itu ditertibkan kan. Jangan sampai menjadi polemik yang akhirnya menjadi bola liar. Itu kan merugikan. Jadi saya harap ini untuk perusahaan ya, untuk perusahaan selektif lah dalam memilih vendor ataupun pekerja begitu ya, selektif. Jadi jangan sampai ngasih pekerjaan sama orang yang punya etika. Kita kan orang timur Kang, kita kan orang Indonesia, ada aturan, ada etika dan semacamnya. Jangan main serobot-serobot aja seperti itu. Akhirnya yang dirugikan kan siapa? Perusahaan juga kan. Ini saya harap demi terciptanya kelancaran, baik itu dari perusahaan ataupun masyarakat mendapatkan kenyamanan, apa yang semestinya masyarakat dapatkan, tolong itu diperhatikan.
perlu menjadi catatan untuk pemerintahan, tolong itu ditertibkan segera, jangan sampai memakan korban jiwa. Mungkin itu saja Kang dari saya. Menyikapi permasalahan tersebut, ketika dikonfirmasi seorang yang mengaku perwakilan dari provider Wi-Fi LinkNet bernama Reno berdalih sudah meminta izin, baik itu izin kewilayahan maupun izin terhadap pemilik lahan. Namun nyatanya para pemilik lahan tidak pernah merasa kedatangan orang perusahaan atau perwakilan dari pihak LinkNet tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, redaksi Perak TV melaporkan.